aftau bighairi ilm. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari hati-hati para ulama. Akan tetapi dengan diwafatkannya para ulama tersebut sehingga tidak tersisa satu orang alim pun, akhirnya manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemuka agama. Akhirnya orang-orang bodoh tersebut ditanya tentang ilmu agama. Akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقواه اتقوه حتى الممات اتقوه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهاه عنه والله لا فوز ولا سعادة ولا فلاح ولا نجاح إلا بالتقوى. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah walaupun di dalam sendirian. Bertakwalah kepada Allah sampai kita meninggal. Bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintah dan menjauhi seluruh yang dilarang. Demi Allah, tidak pernah ada kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan, keberuntungan kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda antara yang hak dan yang batil, sehingga menjadi orang yang beruntung, selamat, bahagia dan seterusnya. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah prinsip nabawi agar selamat
dari keburukan saat bermedia sosial. Kita di zaman media sosial, zaman yang kita melihat segala macam hal melalui handphone atau gawai kita. Semua kita bisa lihat, semua kita bisa dengar, semua kita bisa simak, semua informasi yang dari mulai yang paling baik sampai yang paling buruk sesampah-sampahnya di dunia, kita bisa mengaksesnya melalui media sosial kita. Banyak kebaikan yang kita dapat dari media sosial. Tetapi jangan lupa banyak dan sangat banyak keburukan dan sangat buruk yang terjadi tersebar di media sosial. Banyak informasi-informasi yang mengajarkan agar seseorang tidak bertuhan. Banyak informasi-informasi yang mengajarkan agar seseorang tidak sholat kalau sudah sampai derajat tertentu. Banyak informasi-informasi yang mengabarkan tentang buruknya perzinahan, buruknya hal-hal yang tidak patut untuk dilihat oleh manusia kecuali bersama istrinya. Segala macam sampah-sampah yang terjadi dengan mudah seseorang muslim bisa mengaksesnya. Oleh karena itu harus dinasihati kaum muslimin terhadap bahaya yang sangat berbahaya ini. Kalau seandainya yang tersebar adalah maksiat, itu sudah bahaya. Bagaimana kalau yang tersebar adalah kesyirikan, kekufuran, mengajak untuk tidak bertuhan, mengajak untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman komunis, pemahaman yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang terkadang berselancar menonton apa saja dari perkara-perkara yang menyimpang dari akidah yang benar. Akhirnya ketika dia bingung, sudah masuk syubhat ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, baru dia bertanya kepada Ustaz. Ustaz, bagaimana cara membantah ini? Bagaimana cara membantah ini? Maka, wahai saudaraku, kiat yang pertama agar selamat dari keburukan, bahkan sekali lagi bukan hanya keburukan duniawi. Keburukan yang paling parah adalah keburukan ukhrawi. Musibah yang paling musibah adalah musibah di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rabbana la taj'al musibatana fi dinina." Wahai Tuhan kami, jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, terutama dalam urusan akidah. Kepercayaan kita terhadap Allah digerogoti melalui media sosial. Kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan makhluk suci digerogoti oleh media sosial. Kitab Al-Qur'an disangsikan itu adalah wahyu dari Allah, digerogoti di media sosial. Maka kita harus nasihati kaum muslimin agar selamat saat bermedia sosial. Media sosial di zaman sekarang hanya kai-kai yang tidak memakai. Hanya nini-nini yang tidak memakai. Itu pun sebagian kai dan nini sudah memakainya. Apalagi orang-orang yang sudah berumur 19, 20, 30, 40, 50 sangat gemar dengan media sosial. Maka perkara ini patut untuk kita nasihatkan kepada kaum muslimin. Nasihat yang pertama adalah dan paling utama, harus melihat, mendengar, menyimak hanya dari ustadz yang kita yakin betul dia menyampaikan ilmu agama yang benar. Kalau seandainya ada ustadz walaupun masyhur, walaupun terkenal, akan tetapi kita masih belum tahu
Ustadz ini mengajarkan yang baik atau tidak, maka tinggalkan. Kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pemuka agama, alim ulama yang memang benar-benar mengajarkan ilmu yang benar sehingga tidak sesat menyesatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna hadzal ilma din. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdhil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari hati-hati para ulama. Akan tetapi dengan diwafatkannya para ulama tersebut sehingga tidak tersisa satu orang alim pun, akhirnya manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemuka agama. Akhirnya orang-orang bodoh tersebut ditanya tentang ilmu agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Di dalam hadis ini ada isyarat agar kita mencari ilmu dari orang-orang yang benar-benar berilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, bukan sembarangan. Dan ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam dipahami dengan baik oleh para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Dinuka dinuk." Agamamu, agamamu, agamamu. Maksudnya jagalah agamamu. Fa innama huwa lahmuka wa damuk. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil dari orang-orang yang lurus. Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Keyakinan ini turun kepada Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'i, murid dari para sahabat. Beliau mengatakan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agama, maka ambil, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian, mengambil agama kalian, tidak sembarangan. Bukan hanya sekedar masyhur, bukan hanya sekedar terkenal oleh manusia, akan tetapi ternyata yang diajarkan menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Muhammad ibn Sirin diceritakan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi dari Asma bin Ubaid rahimahullah. Ada dua orang yang menyimpang datang kepada Muhammad ibn Sirin. Kemudian berkata dua orang ini, "Ala nuhadditsuka bihadits? Maukah engkau mendengar hadis dari kami?" Kata Muhammad ibn Sirin yang mengatakan tadi, "Maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian." Kata Muhammad ibn Sirin, "La, aku tidak mau mendengar hadis darimu." Hadis Nabi tidak mau dia dengar. Kalau seandainya yang menyampaikan orang yang tidak benar. Kemudian dua orang ini mengatakan, "Naqra'uka bi ayah." Aku akan membacakan kepada kamu satu ayat. Kata Muhammad ibn Sirin, "La, la taqumani wa la aqumanna." Au la aqumanna. Yang artinya, tidak, aku tidak akan pernah mendengar dari engkau. Kalian berdua pergi dariku, atau aku yang pergi dari kalian berdua. Akhirnya mereka berdua keluar. Murid-murid Muhammad ibn Sirin bertanya, "Ya Abu Bakar, ala tasma'u minhuma ayah?" Wahai Abu Bakar, Muhammad ibn Sirin kunyahnya Abu Bakar, kenapa engkau tidak mau mendengar satu ayat dari Al-Quran? Bukankah itu ayat dari Al-Quran? Maka Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inni akhsha." Aku takut jika aku dengar dari mereka satu ayat, yaqirru fi qalbi asyubah. Jika aku mendengar satu ayat dari mereka akan tetap di dalam hatiku syubhat. Jangan sembarangan menonton. Jangan sembarangan mendengar. Jangan sembarangan menyimak. Disimak yang hanya kita tahu bahwasanya ustadz ini memang mengajarkan yang benar. Tuan guru ini mengajarkan Al-Quran, hadis. Bukan hanya dongeng. Bukan hanya cerita. Mengajarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh
para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, agar kita selamat dalam bermedia sosial, adalah hendaknya seseorang meninggalkan yang tidak yakin dan pergi kepada yang yakin. Sehingga tidak banyak bertanya kepada Ustaz, Ustaz bagaimana menjawab video ini? Ustaz bagaimana menjawab video ini? Kalian yang melihat, kenapa Ustaz yang harus jawab? Jangan bermudah-mudah melihat, menonton hal-hal yang aneh-aneh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Segala yang kamu ragukan, tinggalkan. Kita tidak diperintahkan untuk beribadah dengan sesuatu yang meragukan. Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Jika ada syubhat yang mengatakan boleh kita minta kepada makhluk yang sudah mati, maka itu perkara yang samar-samar. Karena kita punya keyakinan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Itu keyakinan kita. Kalau ada yang memberikan syubhat, boleh minta kepada makhluk, bahkan yang sudah mati, maka itu berarti sesuatu yang meragukan. Tinggalkan. Tidak perlu mencari jawabannya. Kalau ada yang mengatakan bahwa semua agama sama, jalannya saja berbeda-beda, sedangkan kita sudah mempunyai keyakinan, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah adalah agama Islam, maka tinggalkan syubhat, semua agama sama. Ambil yang yakin bahwasanya hanya agama Islami agama yang paling benar. Kalau seandainya ada orang menyebarkan syubhat bahwasanya kami beragama Nasrani menyembah Allah, tapi nabi kami Nabi Isa. Kami beragama Yahudi menyembah Allah, tapi nabi kami Nabi Musa. Semua sama, tidak ada bedanya. Maka kita tinggalkan itu syubhat. Kita mengambil kepada yang yakin. Yakinnya apa? Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Semenjak beliau diutus, maka seluruh umat manusia, dari mulai barat sampai timur, utara sampai selatan, wajib mengikuti Rasul SAW. Tinggalkan yang syubhat. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Yang ketiga, meninggalkan hal yang tidak penting bagi kita. Jangan seperti kambing tumbur, umpat ke sana, umpat ke sini. Ada isu sana, komentar. Ada isu sini, komentar. Itu namanya kambing tumbur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Dan sesuatu yang tidak bermanfaat ukurannya adalah Al-Quran dan hadis, bukan hawa nafsu, bukan perasaan, bukan akal, logika, rasio. Tetapi Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 cara agar kita selamat dari keburukan yang sangat buruk saat bermedia sosial, yang bahkan keburukannya bukan hanya maksiat, tetapi kesyirikan, kekufuran, kemurtadan, mengeluarkan manusia dari agama Islam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك. Ya Allah, berikan petunjuk kemudahan kepada pemerintah kita untuk senantiasa mengerjakan syariat Islam, mencintai sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.